مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبذا به بعد تسبيح بباطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم. مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حرا والطيس للهجير حميم. أقسمت بالقمر المنشق إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم. أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihuda. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Pertama-tama saya ucapkan dengan datangnya hari raya Aidul Adha, saya ucapkan minal aidinul faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum jami'al a'mal wa Allah yaj'alna wa iyyakum min ahli taqwa wal istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, semoga hajinya menjadi haji yang mabrur, selamat di dalam ketika dia mengamalkan melaksanakan haji dan sampai pulang lagi ke tanah air fi khair wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan membaca kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al-muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni
بالعافية يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مولانا الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلوم في الدارين آمين. وهو سيد الوالد العلامة محدث الحرمين الحبيب محمد بن علي المالكي في كتابه شرف الأمة المحمدية إلى أن قال فيما يتعلق بالصلاة. Terakhir yang kita baca masih soal sholat nih, sholat malam ya, adalah bahwasanya Allah menyediakan bagi orang-orang yang merenggangkan badannya dari tempat tidur, maksudnya tidak tidur untuk beribadah kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kepada mereka surganya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Itu ayatnya. Kita tidak tahu apa yang dia akan diberikan kepada kita nanti di surga, sebab semua di luar perkiraan kita dan akan lebih baik. Ya, hanya Allah yang tahu. Semua itu adalah pemberian Allah karena Anda melaksanakan apa yang diperintahkan olehnya dengan baik. Semoga kita menjadi orangnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, qala wa min fadaili salatil lail, daripada keistimewaan salat malam, annal mushtaghila bi qiraatil Qur'an fiha muwaffaqun taufiqan 'aziman yaghbituhu alaihi kullu man arafa fadlahu wa syarafahu. Bahwasanya orang-orang yang dalam qiyamul lailnya itu menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Qur'an. Kita kalau baca bismillah qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq, Quran. Tapi tidak begitu maksudnya. Kita baca dipegang Quran kalau nggak hafal. Dibaca dari awal sampai akhir, dikhatamkannya juga di dalam salat. Seperti kita Ramadan gitu ya. Nah, jadi misalnya kita sembahyang 2 rakaat nih, baca misalnya berapa ayat, 1 ayat, bismillah 1 ayat nggak apa. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tutup, taruh. Allahu akbar. Terusin. Alladzina amanu wa amilus apa? Terusnya. Alladzina amanu wa yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ila akhirih. Sambung. Bisanya berapa? 3 ayat, 3 ayat. 1 ayat, 1 ayat, tapi baca Quran. Oh, Bib gimana, Bib? Cari Quran yang kecilan dikit biar gampang dipegangnya. Taruh sini boleh. Yang paling enak taruh tempat. Kita taruh meja yang tinggi di sini, ya, atau apa gitu. Kita mau baca, ambil, selesai baca taruh lagi. Tapi dengan adab. Ya, nggak apa-apa. Nah, orang-orang yang begini nih, ya, ini di apa namanya, orang-orang yang tahu keutamaan hal tersebut, kehebatan ganjarannya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dia mulai dengan membaca Al-Quran, banyak yang cemburu tuh, kepengen seperti dia, yang mereka tidak bisa. Wa annahu yadkhulu fi hadzal fadlil azim kullu man syaraka fi hadzal khair walau bi qiraati asyri ayatin. Termasuk daripada orang-orang yang hebat tersebut adalah sekalipun hanya dia baca 10 ayat. Hatta tidak 10 ayat. 2 ayat, 3 ayat, sebisanya Anda, yang penting kita baca Al-Qur'an. Ya. Qala idza yumha anhu biha ismul ghaflah. Kenapa kok hebat saudara? Dihapus oleh Allah daripada orang-orang yang lalai. Nama dia dihapus dari orang-orang yang lalai. Berarti orang ahli apa? Yani ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fala yuktab fi diwanil ghafilin, tidak ditulis di gabungan orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in aktsaru minal qiraati wa atalaha, apalagi lebih-lebih lagi dia bacanya banyak. 1 juz, 2 juz, 1 Quran barangkali dengan karamah. Wah, itu lebih hebat lagi, ya.
Fa in aktsaru minal qira'ah wa talaha irtafa ila maqamil qanitin. Pertama, dia magomnya kalau baca Al-Qur'an dalam qiyamul lail disebut tidak menjadi orang yang ahli lalai, enggak. Yang kedua, kalau dia bacanya banyak, naik lagi derajatnya. Al-qanitin, orang-orang yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa in aktsar minal qira'ah wa atala irsafa ila maqamil qanitin fa idza zada irtafa ila diwanil muqantarin. Kalau dia banyak lagi, lebih banyak lagi sampai 4-5 juz, termasuk orang-orang yang dapat ganjaran sekali diberi oleh Allah tuh kayak gunung Uhud. Besar gunung Uhud itu. Dari saking besarnya ganjaran maksudnya, ya. Nabi memberikan contoh supaya mudah difahami oleh kita, seperti gunung Uhud besarnya. Lebih dari itu. Jadi orang-orang yang mendapat ganjaran yang luar biasa. Ya. Naam. Wal qintaru kajabal Uhud. Satu kintor saja itu seperti gunung Uhud, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi besar sekali ganjarannya. Orang-orang yang bangun malam membaca Al-Quran. Jadi Anda jangan pakai alasan, oh Anda nggak hafal Quran. Nggak perlu hafal Quran. Bawa Qurannya pegang di sini. Atau kalau ada meja, taruh di meja. Kita sembahyang. Paskan dengan kiblat kita, taruh meja di sini, ya. Atau kalau perlu yang buat musik tuh, yang buat musik bisa begini. Kalau kurang mata, kita kurang awas, pakai kacamata. Qurannya yang gede beli, bisa aja. Pokoknya orang kalau mau tuh ada aja jalannya, ya, ada aja jalannya. Cuman orang lebih senang bagian nyari duit, bagian begitu tuh. Toh-tohan kalau nyari duit, nggak bisa begini, nggak bisa begini. Wah, idenya ada aja. Tapi bagian agama, idenya kadang-kadang yang geyeng, orang bilang, Sunda bilang, ya, nggak dipanjangin kalau urusan agama. Itu salah. Ya. Anda kalau memang mau, Allah kasih nanti. Ini urusan agama ada pertolongan khusus dari Allah. Kalau urusan dunia lain lagi. Ya. Nah, hadirin, jadi kesimpulannya, mari kalau kita bangun malam, usahakan yang kita baca setelah Al-Fatihah Al-Quranul Karim yang 30 juz. Terus besok 10, besok 10 kan nanti hatam juga. Ya, nanti hatam juga. Hatam balik lagi ke belakang. Kita baca doa Al-Khatimul Quran, balik lagi kita baca. Ya. Dari awal. Terus begitu. Ya. Qala rawa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnatain. Kita enggak boleh iri kecuali dua orang ini kalau mau iri. Iri tidak dianjurkan, enggak bagus, apalagi hasud, ya, haram kalau hasud kita. Ya. Berbuat hasud maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini iri itu ingin seperti itu. Nah, ente kalau mau iri, jangan yang kaya, yang cakep, bukan. Jangan iri jadi lurah, jadi presiden, jadi gubernur, jangan, nggak usah iri itu sih, habis nanti, hilang itu nanti semuanya. Yang ini yang diirikan ini nggak hilang, diakhiri dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan kebahagiaan dunia. Apa hadirin? Nabi bilang tidak boleh kita iri kecuali dua masalah ini. Illa fitnatain. Apa yang pertama? Rajulun, seseorang atahu Allahul Quran, diberikan kepadanya Al-Quran, ya, baik apal atau tidak apal. Fahuwa yagumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Diamalkan itu Al-Quran waktu malam dan waktu siangnya. Ini perkataan diamalkan Al-Quran malam dan siang luas sekali. Di antaranya kita baca Al-Quran itu ketika kita di dalam sholat, termasuk tuh, ya, baca Al-Quran. Orang yang begitu kita iri boleh. Allah, anak kepengen seperti si fulan. Emang kenapa? Kaya? Enggak. Ganteng? Enggak. Pejabat? Bukan. Terus apaan? Dia tukang baca Quran. Nah, itu. Jarang tapi yang iri begitu, ya. Jarang. Yang iri sama yang baca Quran jarang. Yang iri sama ibadah jarang. Kebanyakan orang iri sama apa? Kaya, pejabat. Wah, enak ya sebulan ya. Pejabat tinggi.
gampang korupsinya. Ya, gitu. Ya, jabat, ya. Apalagi orang kaya, wah, nih rumahnya luar biasa. Anak kepengen punya rumah begini. Kalau Anda baik, rumah Anda nanti di surga lebih dari itu. Semua itu ditinggal semua. Ya, itu nanti milik kita tuh di surga. Ya. Nah, soalnya ini urusan agama, ini urusan iman. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa dibandingkan dengan begitu, nggak sebanding. Ya. Yang kedua, yang harus iri kata Nabi, kalau mau iri sama siapa? Sebetulnya nggak usah iri, kita harus begitu. Ya, ini maksudnya mendorong kita supaya mau seperti itu. Ya. Wa rajulun atahu Allahu malan, seseorang yang diberi oleh Allah kenikmatan banyak harta bendanya, duit banyak, rumah banyak, istri banyak, dari 4 paling banyaknya ya, jangan ditambah. Ya. Walhasil masya Allah punya perusahaan, orang-orang cuma punya base mobil, dia punya kereta api, waduh, ya, masya Allah, kaya bener nih, kapal laut, kapal udara. Terakhir roket juga dia punya, masya Allah, luar biasa nih orang, kaya bener. Tapi kayanya, lihat, fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Diinfakkan kekayaannya itu di jalan Allah, artinya tidak pelit. Tangannya gatal, saya kan udah bilang itu, orang yang nggak pelit tangannya gatal, kayak mobil persneling otomatis, tahu tuh. Nanjak, truk turun 2, nanjak lagi turun 1, nggak pakai ini, jalan sendiri kan, model otomatis. Kita harus begitu tuh dalam amal kepada Allah SWT soal harta benda. Kita udah ini kelihatan nih, wah ini pengen duit nih, kasih. Oh ini minta tolong, kasih kalau Anda mampu. Bahkan yang hebat, sebelum orang itu minta, kita kasih. Kita pegang anak yatim, pegang janda-janda yang nggak punya, bukan dikawin, Mbak. Bukan dikasih ini ya, biaya ya. Yang nggak punya, yang ditinggal suaminya tuh ya. Siapa lagi? Ada orang yang lagi bangun masjid, masya Allah, sumbang. Ada orang mau masuk rumah sakit, waduh, itu dia bersifat dengan sifat Allah. Nggak gampang itu, ya. Coba orang lagi kesusahan. Sekarang kan masuk rumah sakit susah. Masuk rumah sakit susah. Masuk WC susah, saudara, pakai duit sekarang. Apalagi masuk rumah sakit. Kita, kenapa nih? Sakit. Ini mesti berobat. Ini mesti dioperasi. Biayanya boro-boro biaya operasi. Rumahnya dijual nggak cukup biaya operasi. Jangan mikir. Bawa operasi. Saya yang nanggung. Allah. Berapa tuh? Berapa tuh harganya, saudara? Allah nanti yang memberi kepada Anda. Nggak jadi miskin. Nggak. Orang yang baik tuh nggak jadi miskin, Kak. Namanya harum, derajatnya diangkat oleh Allah, rezekinya juga ditambah oleh Allah SWT. Ya. Jadi kita boleh iri kepada orang kaya yang diinfakkan hartanya di jalan Allah. Bib, apa semua harus diinfakkan? Enggak, kan innamal a'malu binniyat. Kalau kita punya niat baik, infak kepada istri ganjaran, infak kepada anak ganjaran, infak kepada orang lain udah ketahuan dah. Ya. Orang tua kita senangkan, korobah-korobah yang dekat kita senangkan, tetangga-tetangga kita senangkan, masjid kita makmurkan, masya Allah, masuk di segala bidang. Jadi untuk beramal ini, saudara, nggak sempit, asal kita mau. Banyak. Mau kemana masukinnya nih uang? Masjid, banyak masjid yang terima. Korban, kayak kemarin, bismillah. Orang-orang jompo banyak, ya. Perempuan-perempuan yang ditinggal oleh suaminya dalam kesusahan, punya anak, kita bantu. Itu kan dia bersifat siapa? Sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi. Ya. Di dalam hadis lain diterangkan, orang-orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. As-sakhi guribun min Allah, guribun minan nas, baidun minan nar. Makna hadis ini ya, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, bersifat dengan sifat Allah dia. Dekat dengan orang, jauh dari neraka. Benar kan? Benar. Dekat dengan Allah karena dia beramal dengan amalan yang baik, nolong. Dalam hadis lain, innallaha fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya, yang mana hamba itu selalu menolong saudaranya. Pasti ditolong tuh.
Ente kalau ingin ditolong oleh orang, nolong orang lain, pasti Allah nolong kita. Ada haditsnya. Dekat dengan Allah, dekat dengan siapa? Dengan orang dekat. Orang kalau baik, nggak ada yang jauhin dia, senang semua. Hah? Diam, duduk, datang tukang bajigur, ambil, sampai habis tuh bajigur, beriin buat orang. Hah? Ada yang susah, bantu. Bang Ajis datang, nih masih dulu, silahkan. Senang nggak kita? Senang. Semua senang. Satu kampung senang. Kenapa? Dermawan. Beli orang tuh, bisa dibeli dengan dermawan. Kalau hormati orang. Tapi sebaliknya, al-bakhil, orang yang pelit, jauh dari Allah, jauh dari orang, dekat dengan neraka. Yang tadi dekat dengan Allah, dekat dengan orang, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Tapi yang bakhil, jauh dari Allah, jauh dari orang, dekatnya dengan apa? Neraka. Kalau dia tidak taubat. Taubat saudara, jangan pelit. Itu rezeki dari Allah. Saya nggak mau makan, silahkan makan Anda. Anda makan, orang lain berikan. Kalau ada kelebihan, kenapa tidak? Ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi kesimpulan hadis ini adalah bahwa orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dengan baik, mengamalkan hartanya di jalan Allah, itu kita boleh iri. Jangan iri sama yang ganteng, jangan iri jabatan, iri jagoan, jangan iri sama yang begitu, saudara-saudara. Karena bakal menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Qala wa rawa Abu Dawud an Ibnu Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang bangun malam baca 10 ayat, ya, baca 10 ayat. Kita awali dari, ini nggak disebutkan ayat mana, tapi karena Al-Quran, kita awali ada Al-Quran dari ayat 1 alif lam mim sampai 10. Apa faedahnya? Lam yuktab minal ghafilin. Dia tidak ditulis daripada orang-orang yang lalai. Jadi orang yang selalu ingat terus sama Allah. Hah? Kalau kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Ya. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Fadhkuruni azkurkum. Tuh. Ingat kamu kepada saya. Ingat kepada dia, Allah. Terus wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Kalau dia baca 100 ayat, ditulis dari orang yang qanitin, yang ibadahnya luar biasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak tembok aja gitu tuh. Burung nempel enggak terus ibadah kepada Allah khusyuk. Minal qanitin. 100. Ya, 100 ayat. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal mughantharin. Adapun orang yang membaca 1000 ayat dalam sholatnya, itu orang-orang yang mendapat ganjaran yang nggak kehitung, maksudnya besar-besar sekali. Jadi kalau dapat transfer misalnya nih, bukan 1 juta 2 juta, 1 miliar 2 miliar, begitu contohnya. Ya, transfernya dari siapa? Dari Rabbul Izzah, magom Anda. Nanti di surganya, masya Allah dia lihat nanti. Saudara, orang-orang yang baik itu tempo-tempo melongo nanti di surga. Ya Allah, ini dari mana nih? Dia lihat gedungnya luar biasa, bidadari-bidadari, bidadari-bidadari, pembantu-pembantu dan seterusnya. Dari mana ya? Nanti Allah yang ngasih itu, oh engkau dulu begini, engkau dulu begini, engkau dulu begini. Kita nggak tahu. Makanya kalau beramal, ikhlaskan amalnya. Besar kecil ikhlaskan. Bukan berarti besar pasti ikhlas, kecil nggak ikhlas, enggak. Ikhlas itu urusan hati. Ya. Baik. Itulah. Saya tinggal pilih. Bisanya di mana? Oh, Bib, Anda bisa nih 10 ayat. Bismillah 10 ayat. Yang penting istiqomah tiap malam. Ya. Oh, saya bisa 100 ayat. Bagaimana caranya? Saya sembahyang 2 rakaat, 50 pertama, 50 di rakaat kedua. Oh, saya sembahyang 4 rakaat, 25, 25, 25, 25. Bisa. Orang Quran dipegang kok. 25 kan kelihatan ayatnya. Taruh. Sembahyang yang kedua dari 26 sampai 50, yang ketiga
dari 51 sampai 75 dan seterusnya. Ya, enggak sulit. Warwat Tabrani an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a 10 ayatin fi lailatin kutiba lahu gintar. Bahkan di hadis yang lain, siapa yang baca 10 itu Allah kasihkan satu ganjaran yang sangat besar sekali. Wal gintaru khairun minad dunya wa fiha. Itu gintar yang Allah berikan, kalau misalnya ada bentuknya, lebih dari dunia dan segala isinya. Kayak apa tuh? Enggak tahu, Saudara. Ini urusan kita dengan Allah Rabbul Izzah. Ya, saking besarnya. Qala fa idza kana yaumul qiyamati yaqulu rabbuka azza wa jal, nanti hari kiamat Allah akan mengatakan kepadanya, Iqra warqa bi kulli ayatin darajatan hatta yantahiya ila akhiri ayatin ma'ah. Suruh baca tuh. Baca sampai ayat yang terakhir dia baca. Ya? Suruh baca. Kemudian yaqulu Allah azza wa jalla lil 'abd aqbid, cukup. Ya? Fa yaqul 'abd bi yadihi, ya Rabb, anta a'lam. Allah, Engkau lebih mengetahui segalanya. Apa yang aku baca, apa yang aku amalkan, apa yang aku kerjakan, Engkau lebih tahu ya Allah. Hah? Yaqulu bihadzal khuld wa bihadzal na'im. Dia udah lihat tuh keindahan-keindahan yang akan dia beri. Ya Rabb, Engkau lebih tahu akan segalanya. Kenikmatan ini dari Engkau, kemuliaan ini dari Engkau. Yang penting kita di sini mau beramal. Inilah ganjaran orang-orang yang bangun malam selalu membaca Al-Quran. Beb, anak nggak bisa Al-Quran, baca gitu. Bisanya yang biasa aja. Apa banyak? Saya baca kuliah, saya baca Inna A'tayna, kuliah, saya baca Idza aja, Tabbat dan seterusnya. Kalau baca Al-Quran dari atas ke bawah ya, jangan dari bawah ke atas. Jangan dari gini. Pertama kulhu, ya, terus naik ke kuliah ayyuhal kafirun. Jangan begitu. Seperti nasakul Quran dari 1 ke 30. Jadi kalau kita misalnya baca kuliah al-hafirun, sebelumnya jangan kuliah al-hafirun. Apa? Inna a'tayna. Kalau kita baca inna a'tayna, kita baca sebelumnya apa? Ila fi Quraisy dan seterusnya. Ya. Baik. Inna a'tayna sesuai al-maun ya, maaf. Al-maun tadi. Al-maun terus ke apa namanya? Ke ila fi Quraisy dan begitu seterusnya. Jadi dari atas ke bawah. Jadi dari atas sampai ke khatam. Jangan dari bawah ke atas, jangan. Ya, terbalik. Sunnahnya begitu. Jadi dia nggak bisa nih. Cuman bisa yang dia tahu aja tuh, yang apa boleh. Bahkan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Tetap Anda hebat. Kenapa? Dapat qiyamul lail dan juga membaca Al-Qur'an. Ketentuannya biarin Allah yang atur dah. Anda lebih hebat dari siapa? Dari yang enggak bangun malam. Anda lebih hebat. Hah? Ya. Jadi jangan gara-gara enggak bisa baca Quran, saya enggak enak enggak bisa baca Quran, enggak mau bangun malam. Jangan. Bismillah baca. Walaupun bismillah bangun, sekalipun Anda tidak bisa membaca Al-Qur'an. Yang 30 juz itu belum lancar. Baca Anda bisa. Enggak bisa juga Al-Fatihah aja. Boleh. Kan sah salatnya. Ya. Kalau tidak salah Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, beliau dilihat setelah meninggal. Dimimpiin. Ditanya punya mengimpi itu, dalam mimpinya tanya, "Ya Imam, ma fa'alallahu bika?" Imam, apa yang dilakukan Allah terhadapmu? Dia bilang, enggak ada yang bermanfaat kepada saya. Tidak ada yang lebih manfaat kepada saya. Illa ruqai'atin raka'naha fi yaumil lail. Tidak ada yang lebih hebat yang saya dapat. Saya ngarang kitab, ngarang ini. Wah, karangannya enggak kehitung. Sampai disebut kitabnya itu kadal ihya an yakuna Qur'anan. Seperti hampir ihya, nyaris ihya itu seperti Al-Qur'an. Enggak ada yang manfaat kepada saya yang lebih hebat seperti rakaat sedikit rakaat yang saya kerjakan di malam hari. Itu hebatnya bangun malam. Ya, Anda kalau mau kaya amal, bangun malam. Ya, bangun malam. Bangun malam gimana? Bangun malam langsung ke pasar. Begitu? Bukan itu, saudara. Bukan ke pasar. Bangun malam, baca doa, ke
air, laksanakan hajat, taharah, kalau perlu mandi, beres sembahyang. Itu yang begitu. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Warawat Tabrani. Itu yang 10 ayat tadi ya. Wa man qara'a mi'ata ayatin kutiba lahu ghanutu lailatin. Siapa yang baca 100 dianggap semalam dia beribadah terus kepada Allah dengan khusyuk. Wa man qara'a mi'atai ayatin kutiba minal qanitin. Kalau dia baca 200, tidak satu malam dihitungnya, seterusnya dia dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Wa man qara'a arba'ami'ati ayatin kutiba minal abidin. Siapa yang baca 400 ayat dalam salatnya, ya, dianggap dia dari hamba-hamba Allah yang ibadah yang luar biasa. Wa man qara'a khamsami'ati ayatin kutiba minal hafidhin. Siapa yang membaca 500 termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan khusus. Wa man qara'a sittami'at ayatin kutiba minal khashi'in. Yang baca 600 dianggap orang-orang yang khusyuk. Kalau kita mau ngomong, mungkin semuanya itu amagamnya dapat. Qanitin juga, khashi'in juga, abidin juga. Allah Maha Kuasa kok. Ya. Wa man qara'a saman mi'a ayatin kutiba minal mukhbitin. Yang baca 800 termasuk orang yang mukhbit, ibadah kepada Allah dengan penuh taubat, dengan penuh khusyuk, dengan kebenaran. Wa man qara'a alfa ayatin asbaha lahu gintar. Kalau dia ibadah baca Quran di dalam salat 1000 ayat, itu adalah orang-orang yang selalu mendapatkan transfer yang luar biasa, miliunan, triliunan. Ya, gintar, ganjaran yang besar dari Allah. Wal gintaru alfun wa mi'ata ugiyah wal ugiyatu khairum mimma baina sama wal ard. Dianggap gintar itu kalau dihitung beratnya 200 uqiyah. Anda nggak paham itu 200 uqiyah berapa? Anggaplah 200 kilo misalnya. Setiap uqiyah, setiap 1 kilonya lebih baik, khairun mimma bainas sama wal ard, lebih baik daripada antara langit dan bumi. Kebaikannya tuh. Gimana tuh? Mau bayanginnya? Susah dari saking besarnya. Ya. Au qala khairun mimma talat alaihi syams. Atau lebih baik dari segalanya, dari sejak timbul matahari sampai maghrib, segala itu dia lebih hebat lagi. Segala yang baik dia lebih dari itu. Wa man qara'a alfai ayatin kana minal mujibin. Barang siapa membaca 2000 ayat Al-Qur'an dalam salatnya, dia termasuk orang minal mujibin, dakwahnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa dapat itu. Ya, minal mujibin. Bisa doa dapat, atau orang-orang yang dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala karena dia mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Pokoknya nggak ada jeleknya sudah. Susah menyebutkan ganjaran-ganjaran yang susah, saking banyak dan besarnya. Oleh karena itu saudara, jangan malas qiyamul lail walaupun 2 rakaat. Kata Nabi, walaupun sebatas ente mersusu, berapa lama tuh? 5 menit paling. Yang penting sebelum subuh bangun dan niatkan waktu mau tidur, niat saya insyaallah saya mau bangun malam. Niatkan. Seandainya liwat, Allah sudah tulis tuh niat Anda. Dan insyaallah termasuk orang yang qiyamul lail. Asal jangan terus-terusan lupa. Ya, sekali lupa saya niat aja, niat. Nanti kayak itu dong kepercayaan. Eling. Entar waktu mau mati, eling. Enggak ada la ilaha illallah. Ya? Sembahyang walaupun 2 rakaat. 5 menit sebelum subuh dapat qiyamul lail. Yang bagusnya kalau bisa bangun 2 kali. Jam 2 sampai jam 3 bangun. Jam 3 tidur dulu sebentar, setengah jam, setengah 4 bangun. Wah, itu hebat tuh. Tapi susah kan? Jangan dah, kita nggak sampai ke situ. Silakan, bisa bangun jam berapa? Jam 3, ya khair. Nggak bisa setengah 4, nggak bisa jam 4, nggak bisa 4:15, nggak bisa setengah, misalnya setengah 5 subuh, jam setengah 5 kurang 5 menit. Tapi berikut ini mungkin 10 menit sebelumnya ya, karena kita mesti kamar mandi dan seterusnya. 5 menit sebelum kita dapat. Ya, besar sekali ganjaran qiyamul lail itu. Kita nggak punya apa-apa, terutama kita yang nggak punya amalan ya, belum bisa pergi haji, belum bisa sedekah banyak, belum bisa nolongin orang banyak. Ayo tolong diri kita dengan apa? Dengan qiyamul lail.
bangun malam. Kalau sudah biasa, nggak capek. Bahkan ada yang bangunkan. Kalau Anda nggak bangun, ada yang bangunin. Kan sebelumnya tuh ada. Suami istri itu yang bagus. Suaminya tidur, bangunin. Kalau nggak mau, cipratin air. Sama juga, istri nggak bangunin. Kalau nggak mau, cipratin air. Cipratin aja gini. Nggak bangun juga, ember. Ya, gitu. Ya. Saling itu cinta namanya. Ya, cinta bukan hanya maaf seks saja, tidak. Ya, tamasya itu cinta namanya. Ingin beribadah bersama. Suami sembahyang, istri sembahyang, indah saudara itu rumah tangga begitu. Nanti dilihat anaknya, oh gini orang tua saya, bakal ikut tuh anaknya. Bakal ikut saudara-saudara. Ya. Kita doa di tengah malam. Lain rasanya. Coba rasakan. Anda berdoa sekarang di sini. Lain dengan nanti kalau malam bangun, orang sedang tidur, dia berdoa kepada Allah, bisa nangis sendiri. Nikmat rasanya. Ya. Terus jangan sombong, jangan ujub, jangan gua udah bangun malam nih. Lihat orang, kecil, gua bangun malam, lu bangun siang. Emang urusannya bangun, bukan urusannya bangun. Urusannya ibadah kepada Allah secara ikhlas. Jangan rasa sombong. Kita bisa ibadah, bisa sembahyang karena siapa? Dari Allah. Jangan serahkan kepada Allah. Jangan merasa sombongnya. Ajak yang lain. Ya. Mari saudara, ya saya ajak diri saya dan saudara-saudara sembahyang malam walaupun hanya 2 rakaat. Nanti kalau udah bisa bagus, pertama bangun kita sembahyang wudu dulu. Ya. Nah, setelah sembahyang wudu kita sembahyang dah. Dia mulai tahajud. Terus ditutup dengan apa? Witir. Syukur-syukur bisa 11, nggak bisa 3. Paling tidak barangkali ya 2 bangun wudu, terus sembahyang lagi 2 qiyamulailnya, ya apa namanya tahajudnya, kemudian tutup dengan 3. Berapa tuh? 2, 2, 7. Masya Allah. Enggak bisa, saya cuma bisa witir saja. Bismillah. Jadi kalau memang mau sembahyang 2 rakaat saja, jangan 2 rakaat. Kita sholat witir aja. Sholat witirnya di akhir malam. Bib, saya sudah sembahyang di awal malam. Enggak apa-apa. Berapa sembahyang? 3. Masih ada berapa sih witir? 11 witir. Baru sembahyang berapa? 3. Masih ada 8. Sembahyang 4 boleh. 2 boleh. Tapi jangan 3 lagi. Bukan witir nanti. Genap. Ya, boleh. 2 kali witir. Kalau belum 11, boleh. Hatta sudah 11 ente sembahyang lagi. Kata Abi Abdullah Haddad, boleh. Karena anjurannya adalah sholat. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Qala wa rawat Tabrani 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a 10 ayatin fi lailatin lam yuktab minal ghafilin wa man qara'a 100 ayatin kutiba lahu qunutu lailah wa man qara'a 100 ayatin kutiba minal udah ya barusan. Udah, maaf. Wa min fadhail hadhil ummah. Nih keuntungan kita jadi umat Nabi Muhammad. Dengerin nih. Tadi dia mulai kan? Sekarang secara umum buat umat Nabi Muhammad. Umat lain enggak dapat nih. Wa min fadhail hadhil ummah ma ja'alallahu ta'ala minas thawab liman nama tahiran nawiyan lil qiyam. Umat yang dulu dari umat Nabi Isa ke belakang enggak dapat, cuma kita aja nih. Apa saudara kehebatan itu? Siapa? Saya sudah sebut tadi. Kalau mau tidur niat. Barang siapa orang, jadi Allah menjadikan bagi orang yang tidur suci. Orang yang tidur sesuci dulu. Ya. Nawiyan lil qiyam. Jadi dia misalnya nanti malam mau bangun tidur, mau apa? Mau qiyamul lail. Udah niat nih. Sebelum tidur dia pergi wudu. Wudu, tidur dalam keadaan berwudu. Terus niat, ya Rob, saya insyaallah bangunkan saya mau bangun di akhir malam. Itu hebat tuh. Asal jangan nanti ente udah tidur, ada harim, perang sama istri. Wah, ya lain lagi, mesti mandi lagi, nggak bisa tuh. Ini terus tidur dalam keadaan suci sampai bangun. Ya, tidur sampai dalam keadaan suci sampai bangun. Obib kan kalau tidur batal, iya, tapi ente dihitung tuh waktu ente tidur itu dalam keadaan suci. Ya, nah itu ada artinya, besar ganjarannya. Famin dzalika annahu yabitu yujawiruhu malakur rahmah yad'u lahu bil maghfirah wal hifdz. Apa faedahnya orang yang tidur dalam keadaan suci? Artinya waktu mau tidur wudu dulu, apa faedahnya? Barangkali ini bertanya, katanya kan hebat. Apa faedahnya? Dijaga malaikat khusus.
malaikat rahmat. Dijaga sama malaikat. Ya. Berdoa itu malaikat kepada Allah agar diampuni nih orang yang tadi tidur dalam keadaan suci. Qala sallallahu alaihi wasallam man batat tahir, hadisnya dalilnya barang siapa tidur dalam keadaan suci bata fi syi'arihi malakun. Siapa orang yang tidur dalam keadaan suci bersama dia menjaga seorang malaikat. Baik, terus fala yastayqidhu illa qalal malak. Tidaklah dia bangun walaupun belum bangun untuk sembahyang nanti. Ngendusin. Apa kata malaikat? Allahumma ighfir li abdika fulan. Ya Allah, ampuni li Pak Aziz, li Pak Joni, li Pak Salim, li Pak fulan. Dimintain sama Allah. Ampuni si fulan nih, Bapak fulan nih. Kenapa? Fa innahu bata tahirun, karena dia tidur dalam keadaan suci. Bayangin tuh, orang yang tidur dari umat Nabi Muhammad dalam keadaan suci mendapat doa daripada malaikat dengan pengampunan. Doa malaikat dikabul oleh Allah. Ya? Gampang tuh. Modalnya apa? Mau. Modalnya mau. Dan jangan kumpul dengan istri. Kalau kumpul dengan istri habis sudah. Kecuali ente bangun dulu, mandi dulu, tidur lagi, nggak apa-apa. Ya, dia kumpul dengan istrinya boleh, nggak apa-apa, silakan. Selesai mandi, ya, mandi, wudhu lagi kan, nanti tidur, dapat itu. Ya. Masih berapa lama lagi? Qala wa fi riwayatin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kesimpulannya ya. Jadi orang yang tidur dalam keadaan suci itu mendapatkan ganjaran besar karena didoakan oleh malaikat dengan maghfirah, yaitu maghfirah dari Allah, pengampunan. Wa fi riwayatin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tahhiru hadzal ajsada tahharakumullah. Kata Nabi, sucikan diri-diri kamu, niscaya Allah mensucikan kamu. Kalau dibalikin, orang yang enggak mau suci, khawatir ya, jadi kotor terus nanti. Kan Nabi mengatakan, bersihkan diri-diri kamu, jasad-jasad kamu, niscaya Allah membersihkan diri kamu. Ya, baik. Fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahiran, karena sesungguhnya tidak ada seorang hamba pun yang tidur dalam keadaan suci illa bata ma'hu fi syi'arihi malak, kecuali ditemani oleh seorang malaikat. Ketika dia tidur ditemenin oleh malaikat. Bib, ana mau melihat malaikat. Ngapain nanti mau melihat malaikat? Iya, kayak ada yang fudul nih. Bib, ana mau melihat malaikat. Ngapain nanti mau lihat malaikat? Malaikat hamba Allah. Ente kalau bagus bener lebih dari malaikat. Gak usah pakai itu. Bahkan dia berkhidmat kepada kita, ngedoain, baik kepada kita. Nggak perlu lihat malaikatnya, nggak usah. Yang penting Nabi mengatakan, tuh malaikat ada dengan kita dan mendoakan. Ya, itu Nabi yang mengatakan. La yanqalib sa'atan min lail illa qala, enggak dia bangun mendusin atau balik tidur, balik misalnya, langsung dia sebutkan Allahumma firli abdika fa innahu batal. Ya Rabb, ampuni ini hambamu karena dia tidur dalam keadaan suci. Mudah-mudahan malam ini kita semua bisa tidur dalam keadaan suci. Ya, kalau ada yang janabah mandi dulu dah. Ya, kemudian tidur dalam keadaan berwudu. Bagaimana Pak, di sebelah saya istri saya? Ya, jangan ini dulu dong. Jangan pegang-pegangan. Ya. Kita beli ada besi yang gede gitu. Ya, sebelah sini. Sebelah sini. Ya kan bisa kan jauhan dikit. Nanti kalau tidur kena ya enggak apa-apa, itu bukan urusan Anda. Tetap doa itu jalan. Tetap doa itu jalan, enggak ada ceritanya di sini. Kalau dia batal dalam tidur, kan orang kalau tidur biasanya dia mengeluarkan angin kan? Orang kalau tidur kan kentut terus. Enggak dihitung. Yang dihitung yang pertamanya itu enggak dihitung. Ya disebutkan dan di sini. Dan yang membatalkan wudu apa? Tidur. Yang membatalkan wudu tidur. Aneh bin ajaib, banyak hari Jumat itu setan tidur paling top ngegodanya kapan? Hari Jumat waktu imam khutbah. Apalagi kalau imam khutbahnya nggak enak. Tambah tuh, semua begini. Itu kalau yang tidurnya gede orangnya betul-betul begini nggak masalah. Ini ada yang tidurnya begini. Begitu adzan, ikut lagi sholat, nggak bisa, itu batalin sholat.
Ya, nggak bisa tuh. Itu kalau orang naumun makin maq'adu minal arad, baru orangnya betul-betul besar dan nggak gerak-gerak tidurnya. Ya. Jadi hati-hati tuh. Ya, yang tidur-tidur kebenaran ada mau tidur, saya ingetin tuh. Jumat hati-hati, jangan main tidur-tidur tuh lagu dengan imam. Mesti wudu lagi, ya. Nah, lain dengan ini, yang memang mau tidur dia suci dulu, ya. Jadi gerak sedikit dapat doa. Gerak sedikit dapat doa, mendusin dapat doa. Makanya kalau mendusin jangan ngomong yang enggak, alhamdulillah. Ya, doa bangun tidur kan ada. Apa tuh? Doa bangun tidur? Ya na ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Langsung niat kamar mandi terus. Ya. Aib. Wa min dalika habis. Wa min wa min dalika annahu tustajabu da'watuhu idza qama min lailati tilka lilaitihi tilka, ya, bahwasanya orang yang tidur dalam keadaan berwudu itu kalau dia bangun dari tidur itu doanya diijabah oleh Allah. Tuh diijabah tuh doa kita tuh. Fa an Muadz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yabitu tahiran. Siapa orang muslim tidur dalam keadaan suci. Apa itu suci? Punya wudu, fa yata'aru minal lail, mendusin. Orang Jawa, orang Indonesia bilang mendusin di malam hari. Ya, mendusin di malam hari. Apa? Fas'alullah khairan min amri dunya wal akhirat. Begitu mendusin, Anda jangan diam, langsung Allahumma fir dzunubana, sur uyubana, waqtina wa rizq wasi bilang nasab, arhamna auladana wa diajabah. Kita minta. Jadi kalau mendusin, kalau kita tidurnya dalam keadaan suci, langsung minta kepada Allah, diijabah, dijamin tuh. Ya. Apa itu, Saudara? Tidaklah dia minta kebaikan dunia dan akhirat illa a'tahullahu iyyahu, kata Nabi, kecuali Allah berikan buat dia. Jadi kalau tidurnya dalam keadaan suci, mendusin, malaikat doa, dia kalau berdoa diijabah oleh Allah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu tempat diijabah doa itu orang yang tidurnya dalam keadaan suci, mendusin, dia minta kepada Allah dengan doa yang baik, diijabah oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kita berhenti diijabah, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur kita fi khairin lutuf afiyah, bisa mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Dan insyaallah akhir perjalanan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mestinya ini semua dikasih ini, Pak. Ya, ini kan berapa modalnya nih? Modalnya misalnya 50, mintain 50.000, misalnya apa 5.000 paling ini, ya. Mintain 5.000 satu-satu bikinin. Ya. Nah, kata yang banyak duitnya udah saya bikinin. Saya siap. Coba nih ya. Coba nih sekarang kan banyak nih yang hadir. Ini doa Masya Allah, doa ulama besar, wali besar. Insya Allah kita dapat keberkahan dengan membaca doa ini. Walaupun bagi belum bisa, nanti kan kita terus-terusan insya Allah. Selama saya masih mengajar di sini, kita baca ini doa. Dan dengan guru-guru yang lain, nggak apa-apa. Ini doa selesai majelis. Ayo, beli. Ya, beli ini. Bukan buat saya, duitnya bukan. Kasih Bang Ajis, biar di fotokopi. Beli. Kita baca semua, pegang. Sama-sama baca dengan saya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil gutri untha wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahudha bil khairi wa nukfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.